Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Bagas Eda Kumara dengan nomor induk mahasiswa 55522000076 akan menyampaikan penjelasan mengenai PSAK 28 tentang akuntansi kontrak asuransi kerugian. Tujuan dari pernyataan PSAK 28 adalah untuk melengkapi pengaturan dalam PSAK 62 tentang kontrak asuransi. Suatu kontrak yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 62 sebagai kontrak asuransi, ketika kontrak asuransi tersebut merupakan kontrak asuransi kerugian, maka entitas juga menerapkan pernyataan ini. Ruang lingkup penerapan pernyataan PSAK 28 adalah entitas untuk kontrak asuransi kerugian dengan definisi kontrak asuransi mengacu pada PSAK nomor 62 tentang kontrak asuransi, di mana PSAK 28 sebelumnya belum mengatur hal ini. Ikhtisar perbedaan PSAK 28 revisi 2010 dengan PSAK 28 sebelumnya dilihat dari segi tujuan. PSAK 28 revisi 2010 bertujuan untuk melengkapi PSAK 62 tentang kontrak asuransi. Sedangkan pada PSAK 28 versi sebelumnya tidak diatur. Dilihat dari ruang lingkup, PSAK 28 revisi 2010 diterapkan untuk akuntansi asuransi kerugian, namun harus masuk dalam ruang lingkup PSAK 62 tentang kontrak asuransi sebagai kontrak asuransi. Sedangkan PSAK 28 sebelumnya diterapkan untuk penyajian laporan keuangan usaha asuransi jiwa tanpa mengacu ke PSAK 62 tentang kontrak asuransi. Berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam pernyataan PSAK 28. Estimasi klaim adalah estimasi jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Berikutnya, kontrak asuransi jangka pendek adalah kontrak yang memberikan proteksi untuk suatu periode yang pasti dan memungkinkan asuradur untuk membatalkan kontrak atau menyesuaikan persyaratan kontrak pada akhir setiap periode kontrak, seperti penyesuaian jumlah premi atau penutupan yang diberikan. Pada umumnya, kontrak jangka pendek memberikan proteksi dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan. Definisi dari reasuransi prospektif adalah ketentuan dalam kontrak reasuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar kepada asuradur sejumlah kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari peristiwa masa depan yang dipertanggungkan. Sedangkan reasuransi retroaktif adalah ketentuan dalam kontrak reasuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar kepada asuradur sejumlah kerugian yang sudah terjadi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang dipertanggungkan. Terkait pendapatan premi kontrak asuransi jangka pendek, premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode kontrak berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko, misalnya seperti asuransi konstruksi, maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko. Jika jumlah premi masih dapat disesuaikan, maka pendapatan premi diakui sebagai berikut. Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya. Tetapi apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak. Premi polis bersama diakui sebesar pangsa premi yang diterima entitas. Entitas asuransi memperoleh ganti rugi dengan melakukan kontrak reasuransi dengan reasuradur. Selanjutnya, reasuradur dapat mengadakan kontrak reasuransi dengan reasuradur lain yang dikenal dengan proses retrosesi. Perlakuan akuntansi terhadap transaksi reasuransi bergantung pada apakah suatu kontrak reasuransi tersebut merupakan reasuransi prospektif atau retroaktif. Transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi asuransi selama sisa periode kontrak yang jumlahnya proporsional dengan proteksi yang diberikan. Jika dapat disesuaikan dan jumlahnya dapat diestimasi secara layak, jumlah premi reasuransi yang diakui selama sisa periode kontrak adalah sebesar estimasi premi yang akan dibayar tersebut. Transaksi reasuransi retroaktif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar jumlah kewajiban yang dicatat
sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari. Apabila kewajiban yang dicatat lebih dari jumlah yang dibayar, maka piutang reasuransi harus dinaikkan untuk mencerminkan perbedaan tersebut dan menimbulkan keuntungan ditangguhkan. Keuntungan ditangguhkan tersebut akan diamortisasi selama estimasi sisa periode penyelesaian. Tetapi apabila pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif lebih besar dari jumlah kewajiban yang dicatat, ceding company harus menaikkan kewajiban yang bersangkutan atau mengurangi piutang reasuransi, atau keduanya pada saat kontrak reasuransi dilakukan. Perbedaan tersebut dilaporkan pada laporan laba rugi. Terkait kontrak reasuransi, perubahan estimasi jumlah kewajiban sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Piutang reasuransi harus mencerminkan perubahan yang berhubungan dengan jumlah klaim yang dapat diperoleh dari reasuradur dan keuntungannya ditangguhkan dan diamortisasi. Kontrak reasuransi prospektif dan reasuransi retroaktif dipertanggungjawabkan secara terpisah. Berikutnya adalah pembahasan terkait beban klaim. Klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungkan diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim, yang meliputi klaim yang disetujui, klaim yang dalam proses penyelesaian, klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi liabilitas klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi liabilitas klaim sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Selanjutnya adalah pembahasan terkait liabilitas. Utang klaim diakui pada saat jumlahnya disepakati untuk dibayar. Jumlah estimasi liabilitas klaim diukur sebesar jumlah estimasi berdasarkan perhitungan teknis asuransi. Premi yang belum merupakan pendapatan ditentukan dengan cara sebagai berikut. Secara gabungan tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu, atau secara individual dari tiap pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan selama periode kontrak atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi. Liabilitas asuransi yang diakui baik manfaat polis masa depan, premi yang belum merupakan pendapatan maupun estimasi liabilitas klaim, dilakukan tes kecukupan liabilitas sesuai yang diatur dalam PSAK nomor 62 tentang kontrak asuransi. Tingkat diskonto yang digunakan dalam tes kecukupan liabilitas tersebut merupakan estimasi terbaik tingkat diskonto yang mencerminkan kondisi terkini dan risiko yang melekat pada liabilitas tersebut. Pengungkapan kontrak asuransi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yang mencakup kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi yang belum merupakan pendapatan, transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan efek transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi entitas, dan pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim. Lalu piutang premi dari penutupan polis bersama yang pada saat bersamaan menimbulkan utang premi kepada entitas anggota penutupan polis bersama, serta jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan sebagai premi bruto. Berikutnya adalah uraian kasus artikel atau jurnal yang berkaitan dengan PSAK 28. Berdasarkan hasil penelitian oleh Hikmah Yustika Saleh dan kawan-kawan, dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pengakuan Pendapatan dan Beban menurut PSAK nomor 28 pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967, disampaikan bahwa perusahaan tersebut mencatat atau mengakui premi sebagai pendapatan selama periode perjanjian polis berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk polis perpanjangan, perusahaan mengakui dan mencatatnya sebagai pendapatan ketika jatuh tempo polis, pencatatan premi kontrak jangka pendek dan premi selain kontrak jangka pendek, yaitu piutang usaha pada pendapatan premi. Setelah tertanggung membayar premi dan perusahaan menerima kas, maka perusahaan akan mencatat jurnal, kas atau bank pada piutang usaha.
Premi diakui dan dicatat jumlahnya sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada bukti tagihan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian polis. Pada periode tutup buku, tagihan premi diakui dan dicatat apabila masih dalam masa tenggang pembayaran premi, yaitu 30 hari setelah polis terbit, karena setelah lewat dari 30 hari maka polis otomatis akan batal. Lalu belum ada pemberitahuan baik lisan maupun tertulis bahwa tertanggung akan membatalkan polisnya atau tidak akan membayar premi sesuai dengan perjanjian polis ataupun tidak akan memperpanjang kembali polis. Lalu dari penilaian pihak pemasaran ada keyakinan bahwa pemegang polis akan membayar premi. Kesimpulannya, pengakuan pendapatan telah didasarkan pada metode basis akrual, di mana pendapatan diakui pada saat kejadian atau pada saat kontrak efektif, bukan pada saat diterimanya kas atau setara kas yang kemudian langsung dilakukan pencatatan atas transaksi. Dengan menggunakan metode basis akrual, pengakuan pendapatannya telah sesuai dengan PSAK nomor 28 tentang akuntansi kontrak asuransi kerugian, yang menjadi pedoman terhadap kelayakan penyajian laporan keuangan. Pengakuan beban pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 mencakup beban klaim, estimasi kewajiban klaim, dan beban komisi. Dalam beban klaim, proses timbulnya beban dimulai dari adanya pengajuan klaim dari tertanggung. Selanjutnya, pihak perusahaan akan melakukan survei terhadap klaim yang diajukan. Dari hasil survei tersebut, akan ditentukan apakah kerugian tersebut layak ditutup atau tidak, dan jika disetujui, maka ditentukan besar ganti rugi yang akan diterima oleh tertanggung. Berdasarkan hasil survei akhir, perusahaan membuat laporan kerugian pasti. Saat itu juga, perusahaan mengakui adanya beban klaim dengan jurnal beban klaim pada utang klaim. Apabila tertanggung setuju dengan jumlah ganti rugi, maka penanggung akan membayar ganti rugi. Kemudian perusahaan melakukan pencatatan beban dengan ayat jurnal utang klaim pada kas. Estimasi kewajiban klaim atau pencadangan kerugian merupakan dana yang harus disisihkan oleh perusahaan untuk menangani risiko-risiko yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Cadangan kerugian yang dibentuk memerlukan pencatatan agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan cadangan tersebut. Saat cadangan klaim dibentuk, jurnal yang dicatat adalah kenaikan penurunan cadangan klaim pada cadangan klaim. Dan saat realisasi cadangan klaim, jurnal yang dicatat adalah cadangan klaim pada kenaikan atau penurunan cadangan klaim. Dalam beban komisi, beban terjadi saat agen atau broker memberikan penutupan pertanggungan pada perusahaan. Beban komisi diakui dan dicatat sekaligus pada saat timbulnya beban tersebut, tanpa memperhatikan jangka waktu pertanggungan. Kesimpulannya adalah, perusahaan mengakui beban menggunakan metode basis akrual, yaitu pada saat laporan kerugian pasti terbit dan disetujui oleh kantor pusat. Kemudian transaksi akan langsung dilakukan pencatatan. PSAK 28 mengakui beban pada saat timbulnya kewajiban yang memenuhi beban klaim. Surat perintah pembayaran dan surat perintah kerja mewakili apa yang telah disebutkan di dalam PSAK 28 karena telah memuat jumlah yang pasti untuk dibayarkan kepada tertanggung. Hasil ini menunjukkan bahwa pengakuan beban yang telah diterapkan pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 telah sesuai dengan PSAK 28 tentang kontrak asuransi kerugian. Sekian penjelasan mengenai PSAK 28 tentang kontrak asuransi kerugian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.